Rencananya kita mau long ride ke Sawah Korot. Punya lebih jauh daripada kemarin. Kira-kira kamu sanggup gak? Insya Allah sanggup. Dari Jakarta berapa kilo? 500. Wih, di 500. Capek. Tanjakan terus. Wah, rutenya sama ya kayak kita. Lagi Wah. Ya udah. Oh, sama loh rutenya. Sama kayak peserta UDAX. Ngerjain anak orang. Jalanan kayak gini garasan. Ya iyalah. Kuras tenaga. Iya. Hampir 60. Bagus. Istirahat dulu. Apa? Ya. Pas buat dia sebenarnya, buat latihan. Parah. Tanjakannya pegel banget. Akhirnya dia nuntun ya, Ge. Di awal udah disuguhin tanjakan. Kita udah sampai di Sawah Korot. Woi, masih panjang, Ono. Woi. Ini udah berapa kali nuntun ya, Ge? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kita ketemu jalan-jalan gravel kayak gini. Lumayan panjang. Kata Om ini tanjakannya tinggal satu. Nggak apa-apa, emang kudu. Halo, ikut UDAX yuk. Berapa kilo? Gak semangatnya pas di tanjakan. Ya. Oke. Kalau ketemu tanjakan lagi, masih berani gak? Jalan aja, Bi. Gerimisnya masih kecil. Pagi semuanya. Pagi hari ini kita bakalan mau long ride. Nah, rencananya kita mau long ride ke Sawah Korot yang ada di Cisau, Jonggol. Nah, sekarang kita ditemenin sama bocil kematian tuh di antara. Jadi ini long ride kedua dia dan jarak yang terjauh. Jadi sebelumnya dia tuh nempuh jarak 113 kilo. Nah, hari ini jarak tempuhnya pulang pergi itu kurang lebih 161 kilo. Jadi hari ini intensitas jaraknya kita naikin untuk ngelatih dia punya endurance. Dan juga hari ini spesial, kita bakalan ditemenin sama subscriber Keju Singkong Bag, namanya Om Fernando. Nah, dia tuh dari Cempaka Putih. Jadi kita udah janjian di flyover Pasar Rebo di jam 6. Jadi nanti kita titik temunya dekat flyover Pasar Rebo di jam 6 pagi. Hari ini kita start di jam 5. Dikarenakan jam 6 harus sudah sampai sana on time. Kita usahain on time karena kita kudu tepat waktu, menghargai janji sama orang. Jadi kita start ya lebih pagi, jam 5. Udah gitu kita bawa bocil ya kan. Jadi speednya karena range-nya kita udah janji sama Om Fernando
range-nya itu nyari AVG 20 aja kata dia, tapi harusnya sih Bian aman. Kita lihat ada drama apa aja hari ini. Terakhir kata Om Rap sama yang semalam live itu, kita pertama kali, ini first time kita ke Sawah Korot, dan katanya gradiennya tembus 20 sampai 25 katanya. Jadi kita nggak tahu, nanti kita lihat aja. Jadi kita gas mumpung masih pagi. Kita mau kemana, Bi? Sawah Korot. Koro apa Korot? Nggak tahu. Nih, jarak tempuhnya lebih jauh daripada kemarin. Kira-kira kamu sanggup gak? Insya Allah sanggup. Jadi, ntar kita lihat dia sanggup apa enggak. Jadi itu Sawah Korot yang ada di Cisau, bukan Sawah Koro ya, tapi Korot. Jadi kita gas, karena kita baru sampai Pondok Indah, ngejar waktu. Biar on time. Om Fernando nya juga tadi udah ngabarin, dia start jam 5 lewat 2 menit, dia udah OTW. Jadi harusnya sih nggak terlalu beda jauh nanti sampainya di tempat tujuan. Mantap pagi ini. Moga-moga cuacanya kondusif, bersahabat. Tapi kita udah prepare semua sih, insya Allah aman. Jadi kita gas, masih pagi. Nah, kita baru sampai di Jalan TB Simatupang di jam setengah 6, kilometer 14,2. Alhamdulillah cuacanya kondusif, terang. Udah gitu, untuk rutenya sendiri kita bakalan lewat Fatmawati, terus Pasar Bo, Jalan Raya Bogor, masuk ke jalur alternatif Cibubur, lanjut ke Transyogi, terus nanti sampai ke arah alun-alun Jonggol. Nah, nanti dari alun-alun Jonggol kita ikutin Om Fernando karena dia yang bikin mapnya. Asik banget pagi ini. Lihat pemandangan langitnya, Ege, bagus banget. Dia juga semangat banget ya. Anjir, pakainya yang berat terus tuh. Nah, cakep gak tuh langitnya, Ge? Anjir. Udah baru sampai di atas tol Antasari, kilometer 17 di jam 5 lewat 36 menit. Harusnya sih on time karena kita masih ada PR 24 menit. Oh ya, ada sepeda di depan. Senang lihatnya. Tapi hari ini karena long weekend dan Nataru banyak banget pesepeda.
Wih, mau ke gunung nih kayaknya. Roketnya gede banget. Aduh. Oh, di depan juga noh. Kayaknya ini event deh. Ramai banget soalnya. Di depan banyak pesepeda, Bi. Depan banyak pesepeda noh. Kayaknya lagi ikut event. Lihat. Lagi Om. Wah, mau kemana Om? Wah, Audax. Oh, mantap. Audax Jakarta. Hah? Kita nggak ikut. Nggak tahu Audax Jakarta berapa kilo? 500. Wih, di 500. Mana? Hah? Kita mau ke Sau, Jonggol. Ikut aja. Hah? Ikut aja, kita bawa bocil Om. Widih, Om, hati-hati. Berarti hari ini barengan sama event Audax. Nah, si Omnya ikut event Audax 500. Keren ya, Ge. Mantap. Wah, pengen nyobain rasanya Audax. Jadi yang dari tadi kita temuin pagi-pagi itu event peserta yang ikut event Audax. Mantep, pantas hari ini ramai banget pesepeda. Audax 500. Keren-keren banget. Oh, di depan ada, di belakang ada. Jadi, hah? Mau lagi ikut event Audax? Ikut event Audax, Om? Ya, ikut Audax dong. Enggak. Soalnya nggak tahu, Om. Oh, pesertanya banyak hari ini. Pada ikut event Audax. Tapi kita unsupported. Beda rute, beda jalan. Mantap. Keren. Aduh, next kayaknya aku udah dicoba event Audax. Nah, event Audax 500 kilo ini. Anjay. Oh, di depan banyak. Nah, untuk mayoritas kalau yang ikut event Audax tuh mereka orang ada yang pakai ban 28 minimal. Tuh, sebelah kanan pakai ban 28, sebelah kiri kayaknya ukuran ban 32 dia pakai. Jadi kalau untuk ultra long ride mereka orang nyarinya kenyamanan. Karena untuk endurance gitu, bukan speed yang dicari. Oh, keren. Tahu dah TG. Startnya dari mana Om? Mana? Antasari. Oh, Antasari. Blok M ya? Belum. Oh, sebelum. Masih dekat sini kok, Mas belokan. Oh iya. Moga-moga selamat sampai tujuan Om. Hari ini banyak banget peserta Audax. Kalau ngelihat sepeda kayak gini ya, bilang jarak 500 tuh hasrat, ada kepengenan buat ikut sebenarnya, jujur. Tapi apa daya, faktor beberapa hal jadi kita nggak bisa ikut karena lagi long weekend loh. Udah Jakarta. Mau lihat pesertanya banyak loh di belakangnya tuh. Kita lurus Bi. Oh, lihat cuacanya terang banget. Ini kalau Audax mereka orang nggak disupport sama kayak kita orang. Jadi ada trouble apa-apa di jalan kita yang nanganin sendiri. Nah, kita baru sampai di Lenteng Agung, kilometer 20,9 di jam 5:46. Harusnya on time kita.
Masih semangat bro? Capek. Capek. Tanjakan terus. Nah, si omnya aja ikut 500 kilo ya Ge. Tadi aku disuruh ikut. Entengin lah, jangan diberatin. Nah, kalau lagi tanjakan ini udah bukan latihan. Kamu kudu main shifting. Jangan terlalu ngebebanin kaki, carinya yang enteng. Tapi jangan terlalu enteng. Gocek baru ketemu tanjakan ya. Elunya capek. Jadi ntar kita lihat, soalnya tadi semalam kita live katanya sawah korot yang ada di Tisariu Jonggol itu gradiennya katanya nyentuh sampai 25. Ntar kita lihat. Jangan terlalu dibebanin kakinya, bedain sama latihan sama long ride. Kalau latihan nggak jadi masalah. 0550 Lenteng Agung, kilometer 22. Jadi peserta udaknya pada semangat dan banyak. Mereka orang start di Antasari tadi. Ntar next kita harus ikut audak. Alhamdulillah kita udah sampai di Pasar Rebo. Bentar lagi mau di tempat titik temu. Nah, di depan tuh flyover Pasar Rebo. Udah gitu Gunung Salaknya dari sini aja kelihatan. Pertanda cuaca hari ini kondusif, cerah, dan kualitas udaranya bagus. Di jam 5 lewat 53 menit, kilometer 23,6. Jadi titik temu kita tuh kurang lebih di kilometer 24 lebih. Jadi kita lihat, nanti pas sudah di TKP aja baru kita calling Om Fernando nya, dia udah sampai mana atau udah sampai duluan. Udah lama kita baru lewat Pasar Rebo lagi. Semangat Om. Tuh lihat peserta Audax, lihat tuh 500 kilo ya Ge ya. Wah, rutenya sama ya Ge, kita lihat udah konsumsi ya Ge. Nah, kalau buat kalian yang baru coba long ride, pintar-pintar yang namanya memanage asupan. Jadi kudu bisa, yang lebih efisiennya sih kudu bisa makan di atas sepeda untuk menghemat waktu. Itu jadi sama kayak Bian, kita kudu ajarin rutenya sama. Biasanya kita ikut tuh, next kita harus ikut Audax. Kita janjian sama Om Fernando di sini. Ntar kita tunggu di depan dulu Bi, kita tunggu di sini soalnya. Nah, kita nunggu depan aja nih, biar gampang kelihatannya. Semangat Om. Ya. Keren. Oke, kita samperin Om Fernando. Nah, Om Fernando nya udah ada di depan loh. Dia udah nyampe duluan di kilometer 24,5. Tuh lihat Om Fernando. Pagi Om. Wah. Ya udah lama Om. Oh baru. Oh iya. Kita nungguin di sono. Nungguin di situ tuh. Baru mau nelpon. Udah lama? Belum. Ya lumayan dikit lah bentar. Oh iya.
Oh lihat peserta Audax. Lagi. Ya peserta Audax rame banget. Jadi kita gas. Om Fernando dia baru sampai juga, alhamdulillah on time di jam 6. Di jam 6 kurang, janjinya jam 6. Ini baru top. Menghargai waktu. Cakep. Nah, kita udah janjian. Semangat Om, Audax Om. Semangat, lihat tuh. Jadi buat kalian yang mau ikut event Audax itu kudu pintar-pintar memanage asupan nutrisi, cairan, sama tenaga ya Ge. Karena ultra yang ikut 500 apalagi ya kan. Jadi kudu pintar-pintar, terus sama prepare unsupported, nggak ada support dari mekanik dan sebagainya. Jadi kalau buat kalian yang mau nyoba ikut PJ Bentang Jawa, cobain Audax dulu, atau nyoba-nyoba sendiri buat ikut long run solo. Tapi karena nggak disupport juga ya kan. Yuk, Audax berapa kilo? Gope, mantap. Ya, banyak pesertanya ya, Ge. Lihat. Peserta Audax. Ya, kita kudu ikut ya. Kayaknya asik banget sumpah Audax. Tapi bayar. Gratisan gak dapat. Jadi dari nanti di lampu merah depan nih, kita ambil kiri masuk ke jalur alternatif Cibubur, maju terus ke arah Transyogi. Oh sama loh rutenya, sama kayak peserta Audax. Mereka orang ambil alternatif Cibubur juga. Wah silonya hari ini mataharinya cakep. Mantap. Rutenya sama ya Ge. Dan entengin nih Ge. Nah, oper lagi. Lebih enteng lagi. Yo, cakep. Terus kalau berat oper satu-satu. Ya tuh, om kenal gua mantap banget. Kasih semangat. Nah, atur napasnya. Oke. Atur napas. Kalau haus ntar minum. Kita baru sampai di Cibubur Junction di kilometer 33,1 di jam berapa ya? Jam 6 lewat 22 menit. Alhamdulillah sampai. Ini masih aman. Udah gitu kita belum rest. Ntar kita tanya si Bian masih aman gak dia. Oh kita ambil jalur Cilengsi Bogor Cikeas. Masih aman nih. Sih, ini udah kilometer berapa Om? Udah 33 ya Ge. Belum istirahat kamu. Mantap. Oh lihat Gunung Gede Pangrangonya cakep. Jadi kita gas terus. Hari ini cuacanya bagus.
bisa ketemu di Mekarsari aja. Oh, kalau pisah. Kalau ada yang copot Oh, siap, Om. depan Mekarsari yang ada logo itu. Iya. Paham. Oke. Oke, Om. Siap, Om. Lu kasih kode dia. Iya. Ayo. Ya. Ayo, Bro. Fernando-nya sekarang yang narik di depan. Karena kita nggak tahu rute. Karena nih first time kita pertama kali mau ke Sawah Korot. Jadi nanti kita udah janjian sama Om Fernando kalau ada yang copot nunggu di depan Mekarsari. Tapi nggak apa-apa, kita aja bocil sih. Melatih mental kita. Ditarik 26, 27. Harusnya sih masih aman, Bian. Mataharinya cakep hari ini. Buat ngetes mentalnya si Bian. Kuat gak dia? Kita udah mau sampai Jalan Transyogi. Di bawah tol apa ini? Tol baru ya, kita nggak tahu namanya. Masih aman, Bro? Ini mana? Ini kita udah Cibubur lewat. Hah? Udah mau sampai kota wisata Cibubur. Ini Cibubur. Udah Cibubur lewat, Ege. Jambore yang Pramuka tadi udah kita lewatin. Tadi tarik sama Om Fernando 2627. Keren. Jadi Om Fernando dia Ini anak kecil apa? ponakan, Om. Ini dia baru, ini long ride kedua ini. Kemarin pertama. Lu ngerjain anak orang. Enggak, Om, tapi kan kita udah prepare latihan dulu, Om, di rumah. Wah, ini aja belum istirahat dia. Jadi lagi liburan sekolah timbang main yang kagak beres. Rumah aja udah goes. Udah gitu dia pengen nyobain 450, Om. Berapa hari? Ya target kita paling 4 hari kali sama dia. Oh, latihan di kapur itu. Iya. Motornya. Mantap. Kalau udah rada berat, oper satu-satu ya. Ya. Karena tanjakan, jangan terlalu ngebebanin kaki. Cakep. Nah, atur nafas. Kamu kuat Ege, anjir. Jadi Om Fernando tipikal yang lebih suka hujan timbang panas. Ya terus kota wisata. Tuh lihat. Kirimi kota wisata.
Kalau nggak salah di kota wisata tuh ada loop kota wisata tuh ada. Tapi kita nggak ke situ. Kita masih lurus. Bentar lagi kita bakalan menuju Mekarsari. Jadi kita gas. Kilometer 40. Belum istirahat. Berapa? Jam 40 ya, Ge. 40. Iya. Kelas. Ini turunan nih, Ge. Habis itu tanjakan. Jadi ngambil momentumnya kalau di turunan kebut aja nggak apa-apa. Ntar buat ngambil momentum tanjakan. Ntar kalau di tanjakan baru opernya satu-satu. Kalau udah rada berat oper satu. Gitu. Oke. Om Fernando masih semangat banget. Hari ini cuacanya cakep. Jalanan yang kayak gini nggak rata. Iya Kuras iyalah. tenaga. Iya. Jadi diatur shiftingnya. Itu aja kamu udah pakai ban gede, Ge. Kalau ban kecil lebih berasa lagi. Anjir, menguras tenaga, anjir kayak lu. Beneran. Bergetar. Gayanya, jalanannya nggak halus, menguras tenaga. Kelas banget. Yang baru 2 kali long ride udah bisa ngomong begitu. Menguras tenaga, anjir. Ayo semangat nih. Cuacanya no, Gunung Gede Pangrango, Gunung Salaknya cakep. Mekarsari. Mantap. Udah sampai Mekarsari, Ge. Kilometer 45, 46. Ntar nunggu Om Fernando lagi ngisi air. Oke, peserta udah. Semangat, semangat tuh. Jadi gimana? Sampai sini? Apa? Sampai sini? Ada keluhan nggak? Anjir gede kemarin aja. Enggak. Paha panas. Nih udah tuh lihat. Kilometer 46. Jadi masih aman, Bro. Cuman ini aku sakit nih. Apanya? Ini Kamu megangnya begini, harusnya begini. sama ini kelingking. Nih, kamu kalau itu megangnya jangan begini mulu, jangan begini. Kalau begini pegel, kamu megang hoodnya begini. Nah, begitu. Jadi ganti-ganti relax. Kalau begini mulu mah capek ntar. Jadi ada pegangan begini hoodnya. Kamu pegang begini kalau pegel. Kalau begini pegel, kamu pegang begini. Gitu ganti-gantian, jangan di sini mulu. Jadinya sininya tangannya pergelangannya sakit. Kelingking kaki aku sakit. Tapi pahanya udah nggak panas. Enggak terlalu. Anjay. Kalau tanjakan dong panas. Tanjakan mah ntar juga biasa. Siap. Oh. Ayo kita jalan pelan-pelan. Taman Buah Mekarsari. Di jam 6 lewat 56 menit kita udah sampai Mekarsari. Jadi alhamdulillah dari long ride pertama terus kita latih gemblengin lebih keras karena hari ini jarak tempuhnya Bian itu lebih panjang, nambah 50 kilo lebih. Jadi latihannya kita gembleng banget sampai kilometer 46 kakinya masih aman. Jadi pas di awal long ride pertama tuh di kilometer 27 dia udah minta istirahat. Nah hari ini semua aman, terkendali karena latihan fisiknya benar-benar kita gembleng. Tapi tetap ada aturannya sih, nggak kita gembleng benar-benar kita push gitu kan. Jadi step by step bertahap. Kalau selama kita manage programnya bagus,
step by step, terus recovery-nya bagus, itu harusnya ini dia buktinya. Umur 13 tahun bisa ya kayak mantap. Kilometer 51 tepatnya berada di Setu Tunggilis. Ya, oh lihat persawahan. Belum ah. Aja terus nih. Hah? Ya sawahnya semua warnanya hijau. Ya, tapi kiri kanan yang om kasih lihat ya. Web Jonggol. Oh lihat. Oh sawah no wih. Jujur Web Jonggol kalau masih pagi udaranya cakep banget. Kemana saya juga cakep. Tapi kalau siang kayak kemarin pas kita balik dari Kidemang sama Om Jenal itu beda banget sih. 8-12 bedanya. Kalau pagi Jonggol cakep. Dikarenakan dulunya masih adem. Sekarang kita tepatnya udah di Tugu Jonggol. Oh depan. Jadi dari Tugu Jonggol ini ketemu pertigaan, kita ambilnya kiri. Kalau kanan tuh jalan Sukamakmur menuju Kidemang bisa, tapi kita ambilnya kiri di kilometer 56,8 di jam setengah 8 kurang. Tuh lihat Desa Sukamakmur. Udah sampai Jonggol ya Ge. Mantap. Nah nih first time kita baru pertama kali lewat sini. Jadi kita lihat dari sini, kita nggak punya gambaran di mana tanjakan, di mana turunan. Jadi kita nikmatin aja. Kayaknya di depan turunan. Kiri Bi, ada truk. Kiri aja kiri, jangan ke kanan. Nah, jadi buat kalian yang mau lewat rute sini, kudu tetap hati-hati karena truknya gede-gede. Wah, udah musim panen nih. Udah ditebangin. Moga-moga nanti di sawah korotnya masih hijau kayak lembaran karpet. Tapi balik lagi, kalau lewat rute sini banyak truk-truk gede, jadi kita kudu hati-hati. Apalagi kita bawa bocil, jadi kita kudu bilangin kalau dia ngambil kanan nggak apa-apa, kita teriakin ambil kiri aja. Di depan udah ada tanjakan tuh. Jadi kita nikmatin. Santai aja karena kita belum race pertama, udah sampai di Jonggol udah bagus. Jadi udah kemajuannya signifikan kalau buat kita pribadi ya, progresnya. Jadi tinggal konsistennya aja. Kalau konsistennya bisa, kayaknya 450 kilo bisa lewat. Udah, atur napas, mainin shiftingnya. Oh lihat sawah, persawahan, sawah korot. Kenapa dipanggilnya sawah korot? Entengin lagi kalau berat. Ngaso dulu, ngaso, belum istirahat. Makin aja tuh. Ngaso dulu, ngaso. Kilometer berapa nih? Hampir 60. Bagus, bagus, bagus. Istirahat dulu. Harusnya 20 kilo. 20 kilo lagi kita sampai ke sawah koros. Jadi ngapa kakinya?
Hah? Kelingking aku sakit. Ya, kelingkingnya sakit. Ya udah istirahat dulu. Itunya sepatunya kendorin dikit. Norin. Kendorin. Biar peredaran darahnya lancar. Oke, kita lanjut jalan lagi di kilometer 58,3 karena Bian saya bekal. Tapi itu ada satu peningkatan karena emang lagi momen tanjakan juga, jadi kakinya panas, cuma ngelurusin istirahat kurang lebih tadi nggak ada 10 menit nggak ada, jadi kita lanjut jalan lagi. Santai aja bro, tanjakan, dan ini pengalaman pertama dia ngalamin tanjakan yang lumayan panjang-panjang ketimbang Pajajaran. Jadi harap dimaklum. Tapi harusnya sih kalau buat orang yang belum pernah ngalamin tanjakan panjang, gradiennya stabil di 6 atau di 7, itu tinggal cara main ngatur napas sama cadence. Kalau dia bisa ngatur itu ritmenya aman sih. Mungkin next minggu depan kita cari tanjakan buat dia long ride. Kita lihat, harusnya sih dengan gradien yang sama udah nggak jadi masalah. Harusnya. Tapi nanti dilihat drama apa lagi. Sumpah sih. Di Jonggol, Cipamingkis tepatnya, area persawahannya hijau banget. Beruntung pas lagi musim tandur ya kan, belum dipanen, jadi kayaknya karpet hijau lebar. Mantap. Jadi ini kalau kita ikutin jalur ini terus bisa tembus-tembusannya Cianjur. Mantap. Buat ngindarin macet tuh area persawahannya. Jadi di sini petaninya banyak kayak gini. Nah, ini Bian udah momen-momen tanjakan lagi dengan gradien 6-7%. Diatur Reke. Naikin lagi atu-atu kalau udah berat. Kenapa? Ya kan bisa dientengin lagi, stabil aja, santai, jangan terlalu kenceng-kenceng. Masih di belakang lah. Yuk, semangat. Oh lihat. Pancal terus. Iya. Di kilometer 63,7 udah turunan aja enak, tapi kondisinya lumayan rame jalanan, jadi kita kudu tetap safety ready. Di jam 8, baru jam 8 los aja tuh, lihat tuh masih 17 kilo lagi, kurang lebih 16 kilo kita nyampe ke Sawah Korot. Iya, goes aja IG, ngambil momentum. Jadi tanjakannya nggak terlalu capek. Aduh, ada aja tuh mobil. Jangan direm dikit. Nah. Santai-santai aja, oper dikit-dikit. Entengin dikit. Lagi, kalau berat. Nah, cakep. Kalau masih berat lagi, oper lagi.
Jadi Jonggol rutenya rolling ya, Ge. Naik turun. Banget tuh. Jadi rute peserta Audax sampai titik ini di kilometer 69,4 itu sama ya, Ge. Jadi peserta Audax itu yang dari Fatmawati baru ngelewatin kita. Jadi kemungkinan dia tadi udah rest makan kayaknya. Nah, kita belum rest makan sama sekali, ini masih di gas. Jadi rutenya sama, pantas tadi pas lagi di Ragunan kita diajakin bareng sama dia. Tapi masalahnya kalau sama mereka kan speednya tinggi, bocil kematian belum bisa ngikutin. Jadi kita santai-santai aja. Om Fernando pun masih di depan. Terdepan Om Fernando kuat banget ya. Asik orangnya. Tuh lihat peserta Audax. Ayo. Halo, ikut Audax yuk. Berapa kilo? 400. Lihat. Jadi rutenya sama kayak kita. Pantes tadi dari Ragunan kita diajak bareng. Hah? Bagus, minta aja ya, Ge, begal. Kalau nggak tukeran aja Om nih. Maju. Lewatin aku. Hihihi, asik gak tuh? Ya nggak? Kalau turunan pokoknya megangnya begini, jadi lebih nggak makan tenaga. Ya. Oke. Nih cakep banget, sumpah. Sebelah kiri kali, kanan kebun, jalanan halus, anginnya dingin. Biar kata udah mau jam 9. Jadi gimana? Kapok gak? Enggak. Wah. Mama lagi nungguin kata kamu kapok ya, Ge. Ternyata jalan menuju Sawah Korot banyak tanjakan rollingnya ya, Ge. Tapi gradiennya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. 6, 7, 8 lah. Variasi. Tapi buat Bian yang baru pertama kali long ride dengan kilometernya ditambah terus ngalamin pengalaman tanjakan, ini pelajaran yang sangat berharga. Santai aja bro, jadi dia bakalan lebih tahu cara shifting, hemat tenaga, ngambil momentum turunan, terus tanjakan, antisipasinya bagaimana. Mantap. Badannya udah mulai angkat-angkat kuku. Mantap. Gila. Rutenya asik. Cuma beneran. Rute menuju kawasan Sawah Korot itu asik banget. Rollingnya asik, tanjakannya nggak curam-curam, pas buat dia sebenarnya buat latihan. Di kilometer 74,8 di jam setengah 9, kita lagi sampai, berarti kurang lebih 5 kilo sampai. Ini kita ada temennya. Om Fernando mantap banget. Dari Cibarusa ke Sawah Korot.
Mantap. Ayo bro. Keren. Jadi bapaknya tadi ada 4 orang mau ke Sawah Korot juga. Ke perjalanan kita. Wah, ada tanjakan nih. Kenapa berhenti? Oh, lihat. Yo, semangat Pak. Napas lah. Mantap banget. Sampai Sampai. Terus tanjakannya gimana tanjakannya? parah. Tanjakannya pegel banget. Tanjakannya bikin sakit kaki. Tapi nggak apa-apa nih, udah bentar lagi sampai 3 km lagi sampai kita di Sawah Korot. Ya gak? Nih akhirnya dia nuntun ya geng. Jadi ini tanjakan lumayan tinggi, panjang, kayaknya tenaganya udah terkuras habis karena belum sarapan. Di jam 8 lewat 46 menit, kilometer 76,3. Jadi sebenarnya kalau mau sampai Sawah Korot tuh tinggal 3 kiloan. Jadi nuntun nih bro. Iya. Bang udah capek banget. Ini nyerah gak? Enggak. Anjing. Kita dari Indomaret ini nih ambil kiri kilometer 77,9. Mantap. Oh, yuk ya, semangat. Bentar lagi ya, 2 kiloan lagi kita sampai. Nah dari sini kita memasuki area kampung. Kita tadi salah jalan, kelewatan, jadi kita putar balik karena jalannya kecil dan ini first time ya kan, hal yang wajar. Nah dari sini jalanannya lumayan kecil, tapi kalau untuk satu mobil bisa ini. Tanjung Sari SMA. Pun kacang. Nyampe ge. Sawah. Anjay, nyampe bi. Jadi sawah semua isinya. Sawah semua ya, mana kang warungnya. Oke, kita udah sampai di Sawah Korot, kilometer 80,7 di jam 9 kurang 15 menit. Nih vibe-nya mantep banget. Gimana bisa sampai sini Bi? Pegel banget. Nggak ada tempat makannya. Mana nih kita cari warung ya Ge? Katanya di ujung ada. Jadi kalau kesini pagi hari itu vibe-nya kayaknya lebih dapat. Ada kabut-kabutnya dan sebagainya macamnya karena kita nyampe jam 9 dengan jarak yang lumayan 80 kilo lebih. Mantap, view-nya cakep sih.
Sumpah kalau pagi, sore juga cakep di sini. Mantap. Kita nyari warung kopi dulu buat rest. Ada warung Bi? Sekarang kita OTW balik ke Jakarta. Jadi tadi kita habis ngisi tenaga, ngisi asupan, ngisi gula di kilometer 81,3. Di jam berapa nih? Coba kita lihat sebentar. Di jam 10:30 kita OTW balik. Nah, jadi tadi ngobrol-ngobrol sama penduduk sekitar yang punya warung. Ini nanti sawah Cikorot kemungkinan bakalan jadi bendungan tol gitu. Jadi tentunya kita sekarang masih bisa menikmati keindahan sawah Korot, ya kan? Nah, ini kita rute baliknya beda. Jadi kita lewat kampung-kampung. Oh, mantap. Nanjakan Ege. Di awal udah nanjak. Mantap banget. Ini kita lewatnya perkampungan. Jadi nanti tembus-tembusnya di Tariu juga. Tembus di pas pertigaan. Jadi nih sebagian nanti daerah sini bakalan jadi bendungan terbesar se-Asia. Jadi udah lagi tahap proses. Sebenarnya kita udah kesini duluan. Om Fernando juga mantap, kuat dia. Pada jemut gabah lihat tuh, pemandangannya cakep ya Ge. Iya kan? Jadi gimana nih? Apa? Baliknya kuat gak nih? Insya Allah kuat. Wede, mantap. Jadi bener-bener sawah semua. Tapi nanti kedepannya nih jadi bendungan ya Ge. Iya. Waduh, pemandangan seindah ini. Kegusur udah. Iya, jadi bendungan ntar. Lucu aja kemarin tahu-tahu digali. Gersang dong. Aduh. Jadi ini sawah Korot bakalan jadi bendungan. Nextnya udah ada rencana dari Pemda, pemerintah. APG. Mantep nih. Gile. Bisa bagus begini ya. Ini kalau pagi kok nggak sore enak banget ini. Fotonya bagus banget. Iya. Orang istri juga pengen kesini dia, kata dia. Apa kagak naik kendaraan aja sih, kata dia. Lah orang mau naik sepeda. Cakep. Iya, udah nggak bisa dia. Nggak bisa foto. Nah, nih kita di awal udah disuguhin tanjakan. Oper lagi. Entengin lagi. Oper. Ya, bukannya dari bawah. Pentokin. Nuntun lagi. Liftingnya belum kuat. Ayo. Ya nggak tinggi lah. 17% doang. Gradiennya 17, 16.
masih panjang. Woi, masih panjang, Ono. Woi. Sabar, sabar. Ditungguin. Tenang. Nuntun lagi, shiftingnya nggak bagus dia. Sebenarnya kalau bisa main shiftingnya sih aman sih harusnya. Tadi maksimal gradien 17. Selebihnya rata di 9. Mantap. Udah mulai panas, Om. Bocil kematian nuntun. Gradien 17%. Main shiftingnya nggak beres dia nih. Udah latihan main shifting dulu nih dia. Ayo. Orang emang gak kuat tanjakan. Nggak tanjakan kayak gitu, langsung gede disentakin. Iya, kecilin. Jangan dari yang gede, jangan dari yang berat, yang enteng aja. Nggak apa-apa buat pengalaman. Nih nyari tanjakan begitu lagi, mau gak? Enggak. Enggak. Harus bisa lah. Jangan takut sama tanjakan ini. Jadi kalau lewat belakang jalurnya turunan rolling lumayan, tanjakannya tadi paling tinggi 17%. Los aja los, nggak ada motor. Oke, cakep, balik wes. Kentengan itu. Ya. Turunan lagi, Ki. Santai, ketigaan nih. Kita harusnya ambil kanan. Santai. Si Bia nuntun mulu. Tanjakan, no. Nah, nih bakalan mau dibikin bendungan nih. Sampai nanti di sawah Korot. Jadi kita untungnya udah kesini duluan. Jadi ini lagi tahap proses. Ya, nuntun lagi. Tanjakan. Nggak apa-apa, emang kudu latihan tanjakan kamu. Jadi gimana tanjakannya? Parah capek. Atur napas dulu, atur napas. Minum lagi. Seret. Iya, minum.
Kita lewat belakang sawah korot. Nah, ini kita ketemu jalan-jalan gravel kayak gini. Lumayan panjang. Karena lagi ada pembangunan, lagi on proses. Sesuai sama tadi yang dikata sama si bapak yang penjaga warung. Nah, ini udah dikotak-kotakin buat dibikin bendungan ya, Ge. Padahal pemandangannya bagus. Gunung Gede Pangrango. Mantap cuy. Gunung, nggak tahu gunung apa itu. Cariu, Jonggol. Mantap. Ini hiburan kaum kusam. Tapi masih semangat. Biar kata dia nuntun. Tapi masih semangat goes. Nggak apa-apa, latihan mental dia. Kita gembleng. Masih semangat bro? Hah? Oh masih. Kok masihnya pelan banget sih? Gak semangatnya mesti ditanjakan. Ya. Kudu latihan, berarti ntar kamu aku kasih porsi buat latihan nanjak biar lebih kuat. Terlepas dari endurance, ntar kita naikin powernya, latihan buat power dia. Banyak gudang apa? Udah banyak bedeng-bedeng. Iya. Ini Bang. Bener juga. Gravel, tanyakannya gravel. Nah, di sini udah dicor. Oh, ini bendungannya nih lagi dibangun. Naikin, entengin. Udah dari bawah entengin. Oke. Lagi. Terus. Entengin lagi. Masih panjang ya, Ge? Iya, entengin lagi. Entengin lagi ya, Ge. Terus. Paling enteng. Sekali lagi. Nah, udah. Nah. Santai aja, santai. Nggak usah buru-buru. Badan joget dikit enggak apa-apa. Iya, joget dikit. Nah, kalau gitu Jangan. Kentengan. kalau kayak gitu udah mau deketin. Ya. Nyerah lagi dia. Gimana? Pemandangannya ya, Ge, cakep banget. Wah, Cariu top. Persawahannya luas banget. Di kilometer berapa ya? 94.
di jam setengah 12 kurang. Jadi kita gas terus, mumpung cuacanya alhamdulillah berawan. Oh, lihat, ini tanjakan terakhir ini kayaknya. Ya, jatuh lagi, nggak apa-apa ya. Ini udah berapa kali nuntun ya, Ge? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Istirahat lagi. Yom, Hah? aku duduk dulu. Ya, duduk. Oh, depan tuh warung. Duduk. Warungnya. Oh, no, warung no. Warung no. Mantap dia. Kita baru sampai di kilometer 98,2 di jam 12 lewat 15 menit. Mantap ya, Ge. Udah nggak ada tanjakan, ya Kak? Aman. Jadi Bian udah nggak kehitung dia nuntunnya karena jalanannya rolling. Udah gitu juga gradiennya lumayan tinggi. Karena ini pengalaman dia untuk pertama kali ngadepin tanjakan dengan gradien belasan. Jadi untuk powernya memang kita belum melatih dia untuk dari segi latihan power, hanya endurance saja. Jadi kalau buat ngadapin tanjakan dia belum siap. Dan dia siap ketemu ngeliat tanjakan udah pasti ngeluh, waduh tanjakan lagi. Aduh. Jadi kita gas. Udah gitu di jalan ini truknya gede-gede. Wah. Jadi kudu hati-hati. Jadi kita gas. Terus Jakarta kurang lebih sampai rumah 67 kilo. Jadi kita harus tetap semangat. Latihan mental si bocil kematian. Kita race kedua di jam 1 siang. Jadi kita mau loading dulu, loading makan karbo. Tadi kilometer berapa, Bi? 109. Oke. Berarti kurang lebih jaraknya kita masih 51 kilo. Itu lewat Cibubur yang tadi. Iya, kan rutenya lewat itu doang. Ntar kita bisa mau Fernando di Cibubur. Jadi dia motong jalan, karena dia kan rumahnya Cempaka Putih. Jadi masih sanggup kan nih? Masih. Masih ya. Jadi kita loading karbo dulu, ntar lanjut jalan lagi. Om Fernandonya lagi ke toilet kayaknya. Gimana nih? Muka udah mateng banget kayak udang. Capek. Kata Om ini tanjakannya tinggal 1. Iya, emang tinggal 1 tanjakannya. Tadi banyak. Ya. Jadi kapok sama tanjakan. Iya, sama tanjakan mah. Iya. Berarti kalau ke pulang kampung juga kan pasti ada tanjakannya ya, Ge. Jadi nyerah. Enggak. Lanjut. Oke. Kita lanjut jalan lagi di kilometer 108 di jam 2 kurang 20 menit. Jadi nanti kita habis loading karbo sama Om Fernando. Jadi kemungkinan nanti kita bisa sama Om Fernando. Jadi karena kan Om Fernando mau motong jalan. Jalannya juga lumayan rame, macet pula. Tapi alhamdulillah cuacanya berawan, jadi lumayan adem, nggak kayak sebelumnya pas kita lewat sini. Lihat. Sekarang kita udah sampai Pekarsari.
di kilometer 113 di jam 2 kurang 5 menit. Jadi Om Fernando dia rest di Mekarsari dulu, dia mau ngopi. Jadi kita lanjut gas berdua sama Bian. Jadi kita lanjut ya. Om Fernando nya lagi mau nyari juga. Mantap. Udah gitu di posisi sebelah kanan kalikan mobil. Nah di sana tuh udah hujan. Nah, oh, awalnya beda, udah hujan. Di sini alhamdulillah berawan. Jadi alhamdulillah cuacanya kondusif. Moga-moga nggak kena hujan. Jadi kita gas Jakarta. Jadi kurang lebih 48 kilo lah kurang lebih kita sampai rumah. Mantap. Di jam 2:20 kilometer 120 tepatnya kita udah sampai di Cibubur, kota wisata. Oh, sebelah gerimis. Jalan aja Bi, gerimisnya masih kecil, terlalu gede baru kita minggir. Kota wisata gerimis. Aduh, alhamdulillah adem. Mantap banget, tapi jalannya lumayan padat merayap. Di Jalan Transyogi. Aduh, mantap. Alhamdulillah tadi hujannya deras banget, akhirnya kita nunggu 15 menit biar redahan, jadi kita lanjut jalan. Dan sekarang kita tepatnya berada di dekat Srengseng Junction, Cibubur Junction, kilometer 126 di jam 3 kurang 5 menit. Masih aman bro? Aman? Masih semangat? Masih. Oh lihat, Cibubur Junction. Akhirnya kita udah sampai titik ini. Nanti kalau udah sampai di Jalan Raya Bogor, harusnya jalanannya nggak terlalu rolling, aman lah. Karena si Bian kalau ketemu tanjakan ngeluh dia. Apalagi tinggi terus panjang, udah nyerah dia. Nyerahnya sama tanjakan anjir. Jadi udah ngeluh capek nih. Udah. Baru sampai Lebak Bulus di kilometer 100. Tuh 146. Ya kita jalan. Jadi dia udah ngeluh capek. 146 baru sampai di Lebak Bulus. Parah bocil. Nih jatuhnya kita kudu seperti ini nih 4 kali Bi. Kalau mau 450 barangan, kamu segini udah ngeluh capek anjir. Nah, perjalanan kali ini gimana? 160 kilo. Capek. Terus? Capek. Terus kalau ketemu tanjakan lagi masih berani gak? Nah, berani cuman agak males. Gimana ntar kalau mau ikut 450, kalau tanjakan masa nyerah. Jadi masih nyerah apa semangat nih? Masih semangat. Oke. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di hutan kota Srengseng. Tepatnya di kilometer 156,8 di jam berapa nih? Jam 5:10 menit. Jadi kemungkinan nanti sampai rumah jam 5:20 lah. Terus untuk kilometernya kurang lebih nanti sampai di kilometer 160 kilo kurang lebih. Terus kesimpulan gue sekali ini, respect buat Bian, hasil latihannya tidak mengkhianati, dia kuat
160 kilo PP ke sawah Korot yang ada di Cariu, Jonggol. Respect banget. Dengan drama tanjakannya nuntun, karena memang dia belum latihan power, baru hanya latihan endurance. Jadi dengan gradien tadi maksimal 19%, terus rata di 98, jadi itu PR banget. Jadi berikutnya kita bakalan latih dia untuk latihan powernya, biar tanjakannya tuh oke aja. Paling itu. Terus thank you buat Tom Fernando udah nyempetin waktu gobar sama kita. Sekali lagi makasih. Kita juga respect buat Tom Fernando. Paling gitu aja. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. See you next time di next video. Bye. Gimana, Bi? Capek udah nggak ada suaranya, kayak. Bentar lagi sampai rumah.